Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsuna Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketua Umum PKB terpilih Muhaimin Iskandar bersama jajarannya saat ini tengah menghitung hari. Apakah Kementerian Hukum dan HAM itu akan menerbitkan SK kepengurusannya dan dengan begitu dia sah kepengurusannya atau ini bisa disabot oleh atau dibegal oleh PBNU yang kini juga tengah bersiap-siap untuk melaksanakan muktamar tandingan. Padahal harusnya ya secara kalkulasi politik Caimin ini harusnya aman dong ya. Kenapa? Karena kan dia sudah menuruti apa kemauannya pemerintah, apa kemauannya Jokowi, yakni tidak jadi mengusung Anies Baswedan. Ada dua indikator setidaknya yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah nantinya itu Caimin itu betul-betul aman dan kemudian kepengurusan SK kepengurusannya oleh Kemenkumham itu diterbitkan. Yang pertama tentu saja dalam pekan-pekan ini kalau betul seperti dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, harusnya paling lama dalam pekan ini SK dari Caimin itu sudah bisa diterbitkan, sudah diterima begitu. Yang kedua itu apakah kemudian PBNU itu mengurungkan niatnya untuk menggelar muktamar tandingan? Karena kan sekarang ini muktamar tandingan itu yang rencananya dilaksanakan saat-saat ini ya, hari ini ya, karena tanggal 22 sampai 3 September itu ternyata diundur dan menurut Lukman Edy ini yang sekarang jadi motor penggerak dari muktamar tandingan, mereka sudah menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada PBNU, tinggal go or not go-nya itu ya nantinya dari PBNU. Kalau PBNU menyatakan go, ya berarti muktamar tandingan akan dilaksanakan. Bila tidak go, ya itu tidak jadi dilaksanakan. Nih, dalam situasi sekarang sebenarnya posisi dari Caimin itu berada di atas angin. Pertama tentu saja ini berkaitan dengan strategi dia ya, karena dia melalui muktamar di Bali yang berlangsung tanggal 24 sampai 25 Agustus lalu, dia terpilih kembali dan kemudian dia memasang Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Suronya. Dengan memasang Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Suro itu kan Caimin itu punya dua keuntungan. Keuntungan pertama tentu saja Kiai Ma'ruf Amin nanti ini bisa pasang badan ini mulai dari sekarang ini, mulai proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM, dan nanti setelah setelah dia tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, bagaimanapun juga kan Kiai Ma'ruf Amin ini adalah tokoh senior baik di PBNU maupun di PKB. Bahkan dia di antara ini termasuk salah satu dari 5 orang penggagas dari PKB. Yang kedua, dengan memasang Kiai Ma'ruf Amin ini kan alasan dari PBNU bahwa Caimin itu tidak menghormati para alim ulama dengan menghapuskan lembaga Dewan Syuro itu atau mengabaikan peran dari Dewan Syuro, sekarang kan tidak lagi. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Amin ketika dia menyatakan dia mau menerima jabatan sebagai Ketua Dewan Syuro itu karena Ketua Dewan Syuro itu tidak lagi hanya sekedar pajangan, tetapi itu keputusan-keputusan penting yang diambil oleh DPP PKB itu semua harus didiskusikan dan berdasarkan pertimbangan dari Majelis Syuro. Jadi harusnya seperti dikatakan juga oleh Kiai Ma'ruf Amin sudah tidak ada persoalan lagi dong di PKB seperti yang selama ini didengung-dengungkan oleh PBNU. Nah, mari kita bahas ya kilas balik lagi. Mengapa kemudian muncul ancaman dari PBNU ini? Pertama tentu saja kalau dari faktor internal itu berkaitan, memang ini ada konflik yang cukup lama antara PBNU dengan PKB. Dan ini sebenarnya pada waktu PBNU dipegang oleh Said Agil Syirat, ketua umumnya, itu tidak ada persoalan antara PKB dengan PBNU karena mereka bisa seiring dan sejalan. Tapi begitu kepengurusan PBNU itu dipegang oleh duet Yahya Stakuf dengan Saifullah Yusuf. Nah, ancaman mengambil alih PKB itu menguat lagi, dan ini kemudian mendapatkan momentumnya ketika DPR itu kemudian membentuk pansus hak angket haji ya. Dan ini kan ketua Dewan Pengawas dari pelaksanaan haji tahun 2024 dari DPR itu kemarin diketuai oleh Muhaimin Iskandar.
Dan kemudian ketika pengesahan, pansus hak angket AJI itu, Muhaimin Iskandar itu, sebagai wakil ketua DPR dia yang memimpin rapat, atau memimpin sidang paripurnanya. Jadi menurut, PBNU ini adalah, pansus hak angket haji ini adalah akal-akalan dari, Muhaimin Iskandar gitu ya, yang, sentimen kepada Yahya Stakuf. Itu kalau menurut penilaian Yahya Stakuf, karena kata dia, pansus hak angket haji itu dibentuk karena, Menteri Agamanya yakni Yakul Khalil Qomas itu adalah adik kandung dari Yahya Stakuf. Padahal kalau kita lihat di DPR itu komposisi pansus hak angket haji itu semua fraksi itu, mendukung ya hak pansus haji. Memang ada beberapa fraksi yang, menilai ini ke politis, tapi, rapat paripurna mengesahkan itu ya hak angket pansus haji ini. Dan kemudian anggota-anggotanya diwakili oleh semua fraksi dan sekarang ini sedang, berjalan. Dan kalau kita lihat perkembangan di DPR ini memang ancamannya serius ini terhadap Menteri Agama ya. Karena dari hasil pemeriksaan oleh, tim hak angket haji ini, tim pansus hak angket haji ini, ya, terlihat sekali bahwa, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang itu harus dipertanggungjawabkan oleh Menteri Agama sebagai penanggung jawab, pelaksanaan haji dan, tampak sekali para saksi terutama dari Kementerian Agama itu yang, tidak bisa menjawab dengan jelas, pertanyaan-pertanyaan dari tim, pansus hak angket haji ini, bahkan juga mereka ini kelihatannya sangat tertekan begitu ya. Jadi, kalau kemudian, pansus hak angket haji ini berhasil menyelesaikan pekerjaannya sebelum deadline-nya, yakni sebelum masa kerja DPR ini, berakhir pada tanggal 30 Agustus, maka, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu, terancam ya. Bisa saja kan rekomendasinya kemudian itu ada tindak pidana dan sebagainya. Kalau dari sisi misalnya direkol dari kementerian nggak mungkin lagi karena ini masa jabatannya sudah tinggal, nggak sampai 2 bulan lagi gitu. Itu dari sisi, konflik antara, PBNU dengan PKB. Sementara, dari eksternal terutama dari, cawe-cawenya Pak Jokowi ini yang saya kira justru, lebih berbahaya yakni, Pak Jokowi seperti kita ketahui bersama-sama tidak menginginkan Anies Baswedan itu bisa lolos mendapatkan tiket, untuk pilkada di Jakarta. Kita tahu kan sebenarnya kemarin itu ada 3 partai yang sudah menyatakan, mengusung kembali Anies Baswedan. Yakni, PKS, kemudian PKB dan Nasdem. Ini tiga-tiganya adalah koalisi Partai Perubahan pada Pilpres 2024 lalu yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Nah, kemudian ini rupanya, digrill ya satu persatu ya, mulai dari kalau untuk Nasdem dan PKB itu adalah tekanan-tekanan begitu ya, sementara kemudian PKS dibujuk dengan, bergabung ke, koalisi Indonesia Maju Plus, dengan dapat bonus sebagai calon wakil gubernurnya dan nantinya juga, dapat, masuk di kabinet dan saya kira juga pasti ada tambahan-tambahan, bonus-bonus lain yang diberikan ke PKS sehingga PKS kemudian memutuskan meninggalkan Anies Baswedan. Sementara, Nasdem dan, PKB ini kelihatannya mereka waktu itu masih coba main tarik ulur gitu ya. Tapi yang menyerah duluan adalah Nasdem. Nasdem kemudian, dengan cepat menyatakan bahwa mereka bergabung dengan pemerintahnya Prabowo Gibran dan, menarik dukungannya terhadap Anies Baswedan. Padahal kan sudah diumumkan secara resmi gitu ya. Sementara PKB ini yang kelihatannya masih main-main, mencoba main-main ya. Mereka rencananya tadinya akan menyampaikan, dukungan terhadap, Ridwan Kamil itu, di last minute gitu. Dan itu menyiratkan bahwa mereka sedang menunggu menyelesaikan, muktamar di Bali tanggal 24 dan 25 kemarin, apakah Muhaimin Iskandar itu mulus atau tidak terpilih kembali begitu ya. Dan dari situ diduga bahwa setelah terpilih kembali itu Caimin itu akan mengusung Anies Baswedan. Tapi kan persoalannya nggak sesederhana bahwa kemudian muktamar itu selesai dan memilih kembali Muhaimin Iskandar. Kenapa? Karena masih ada batu penghalangnya, yakni pengesahan dari SK Kementerian Hukum dan HAM. Dan, kita tahu selama ini, Kementerian Hukum dan HAM itu di eranya Jokowi ketika masih dipegang oleh politisi PDIP Yasona Lawli kan ini digunakan oleh Jokowi sebagai instrumen politik untuk mengendalikan partai-partai politik dan dampaknya kemudian terjadi pecah belah di partai politik. Banyak sekali partai politik yang dipecah belah, yang mulai dari, Golkar yang pada waktu itu kemudian pecah jadi 2 antara, kubu Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono, kemudian P3 ini ya ada
juga dipecah, dan Demokrat yang juga tadinya mau dibegal oleh KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Tapi pada waktu itu Kementerian Hukum dan HAM yang kelihatannya hubungannya sudah mulai tidak harmonis dengan Pak Jokowi itu kemudian mengesahkan kepengurusan yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi gagallah itu upaya pembegalan yang dilakukan oleh Muldoko begitu. Nah, sekarang ini sebenarnya dari sisi peta politiknya sudah berubah. Pertama, Menteri Hukum dan HAM-nya sudah tidak lagi dipegang oleh kader PDIP karena kader PDIP ini dikhawatirkan kalau tetap bertahan di situ bisa meloloskan PKB begitu ya, PKB-nya Muhaimin Iskandar. Sekarang ini kan Menteri Hukum dan HAM-nya itu dipegang oleh kader Gerindra, yakni Supratman Andi Aktas gitu. Dan Pak Jokowi sendiri saya kira sekarang ini selain dia posisinya sudah mulai melemah begitu. Yang kedua kelihatannya Pak Jokowi mungkin tidak akan terlalu cawe-cawe lagi karena target utama dari Pak Jokowi adalah menjegal Anies dan itu sudah dituruti oleh PKB. Tetapi kelihatannya PBNU dan Pak Jokowi itu sebenarnya punya kemarin-kemarin itu punya satu titik temu yang sama untuk menggagalkan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB. Tapi sekarang ini kepentingannya sudah berbeda. Pak Jokowi mungkin sudah tidak lagi seigar itu meskipun kemarin-kemarin dia berkali-kali bertemu dengan PBNU di istana dan itu merupakan satu isyarat atau sinyal bahwa Pak Jokowi akan mendukung PBNU. Tapi kan sekarang kepentingan Pak Jokowi sudah tidak sekuat sebelumnya karena Anies sudah gagal maju. Yang kedua seperti saya sebut tadi dia posisinya sudah lemah. Jadi sekarang ini PBNU itu kelihatannya kehilangan backupnya ya dari pemerintahan. Dan itu melemahnya juga tekanan dari PBNU itu kan terlihat dari ditundanya muktamar tandingan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 September hari-hari ini mestinya begitu ya. Jadi kalau dari sisi itu, makanya tadi saya menyebut Caimin itu masih di atas angin. Belum lagi Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas itu kepada media, itu sepekan yang lalu ya, dia menyatakan bahwa dia akan segera mengesahkan surat keputusan dari DPP PKB periode 2024-2029 hasil muktamar ke-6 PKB di Bali. Supratman mengatakan mereka sudah menerima permintaan dari PKB, Partai Golkar, dan beberapa partai untuk pengesahan SK kepengurusan partai. Yang sudah kita terima ya per hari ini sudah ada beberapa partai, Partai Garuda, kemudian Partai Kasih, Partai Golkar, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Itu dikatakan oleh Supratman di Komplek Parlemen pada hari Selasa tanggal 27 Agustus. Jadi sudah lebih dari sepekan yang lalu. Supratman berharap bahwa kepengurusan itu bisa dilakukan dalam waktu singkat setelah diproses oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHU. Itu kan hanya pengesahan saja toh, juga menyangkut soal substansi dan keabsahan muktamar ataupun munas ataupun kongres itu berada di tangan partai. Nah, menurut Supratman itu proses pemeriksaan di Dirjen AHU itu di Direktorat Jenderal AHU itu hingga sampai pengesahan itu biasanya dilakukan dalam waktu 14 hari. Jadi artinya kalau 14 hari kemarin itu dia menyatakan tanggal 27 kan berarti harusnya pekan-pekan ini harusnya sudah disahkan. Nah, tapi yang cukup menarik itu Supratman pada waktu itu menyatakan dia kalau dia inginnya sih dipercepat. Kalau bisa selesai dalam sehari, kita selesaiin dalam sehari gitu. Ngapain kita tahan kalau itu sudah sah, kata dia. Ini sebenarnya dari sisi itu sinyalnya sangat kuat ya bahwa Supratman itu ingin dia tidak mau berperan seperti Menteri Hukum dan HAM sebelumnya yang menahan-nahan dan memainkan soal pengesahan dari kepengurusan partai ini ya. Kalau kita lihat itu. Tetapi jadi pertanyaan, kalau dia menyatakan kemarin dalam sehari itu kalau bisa sehari kita beresin. Nah, kalau Supratman menyampaikan itu tanggal 27 sekarang ini terhitung hari ini harusnya sudah 8 hari. Jadi katakanlah kita menggunakan perhitungan normal selama 14 hari seperti dikatakan oleh Supratman. Harusnya ya pekan-pekan ini. Jadi tinggal berapa? Tinggal 6 hari lagi ya harusnya bisa diselesaikan gitu sebelum pekan ini berakhir. Jadi karena sampai sekarang belum disahkan itu, ya ini pasti Caimin harus tetap waspada ya, harap-harap cemas lah begitu ya. Nah yang cukup menarik itu Supratman Andi Aktas itu mengaku dia belum menerima surat dari Lukman Edy, ini yang mengaku sebagai fungsionaris PKB yang akan merencanakan muktamar tandingan. Padahal kan seperti sebelumnya Lukman Edy mengaku dia sudah
mengirimkan surat kepada Kemenkumham berisi penolakan kepengurusan PKB hasil muktamar ke-6 di Bali. Itu ya. Dari situ kita lihat keberpihakan Suparman cukup tinggi nih kepada PKB. Ya, karena sebenarnya memang berbeda ya antara Jokowi dengan Prabowo atau kemudian Lauli kemarin dengan Supratman Andi Akta sekarang ini. Hubungan antara Prabowo dengan Caimin itu kan sangat dekat ya. Bahkan sebelum partai-partai lain bersedia berkoalisi dengan Prabowo pada waktu itu ketika belum tahu bahwa Prabowo akan diusung oleh atau Prabowo akan didukung oleh Jokowi, itu kan PKB duluan yang sudah berkoalisi dengan Gerindra. Pada waktu itu mereka membentuk koalisi KIR, Kebangkitan Indonesia Raya, ini akronim dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra ya, Gerakan Indonesia Raya. Nah, jadi kalau toh sekarang kemudian dia balik lagi bersama dengan Gerindra, ya ini bukan yang hal baru. Ini adalah seperti CLBK saja ya, tinta lama bersemi kembali, karena pada waktu itu seperti kita ketahui Caimin kemudian menyeberang ke koalisi perubahan dan mendapatkan posisi calon wakil presiden di KIR yang kemudian berubah menjadi KIM, Koalisi Indonesia Maju. Ya, Caimin ini dipastikan nggak akan dapat posisi sebagai calon wakil presiden. Karena itulah ketika kemarin mereka itu menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, mereka tidak secara eksplisit menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi mereka menyatakan mereka mengusung kandidat yang diusung oleh Partai Gerindra. Dalam hal ini Ridwan Kamil. Diksi dari sini saja kelihatan sekali bahwa sampai sekarang Caimin itu masih tetap membuat semacam disasosiasi dengan Jokowi. Tapi Jokowi sekarang ini kan tidak se-powerful sebelumnya, tidak seleluasa sebelumnya, apapun maunya itu kemudian dituruti. Salah satu indikasi yang sangat kuat bahwa peran Jokowi itu mulai melemah ketika DPR gagal menggelar rapat paripurna untuk pengesahan revisi dari Undang-Undang Pilkada. Jadi sekarang kita tunggu apakah kemudian SK itu diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan dengan begitu kemudian PBNU itu mengurungkan niatnya untuk menggelar muktamar tandingan. Karena kalau toh misalnya mereka tetap menggelar muktamar tandingan sementara SK Kemenkumham itu sudah sah dipegang oleh Caimin, ya ini nggak ada gunanya gitu ya. Tapi saya lihat memang PBNU ya tetap saja mencoba berusaha untuk mengambil alih kembali PKB ini dari Muhaimin. Ini kelihatannya perjuangan yang tidak ada akhirnya. Kalau sekarang belum bisa, ya pasti akan berlanjut. Apalagi kalau kemudian PBNU itu yang dipimpin oleh Yahya Stakuf dan Saifullah Yusuf itu aman-aman saja. Karena sebaliknya kan muncul rencana muktamar luar biasa juga untuk mengganti PBNU yang sekarang dipimpin oleh Yahya Stakuf. Itu digagas oleh sejumlah tokoh senior NU yang juga aktif di PKB. Mereka waktu itu kan menggelar pertemuan di Madura, itu kelihatannya juga sebagai upaya tandingan karena adanya pertemuan di pesantren Tebu Ireng yang memberikan mandat kepada PBNU untuk mengambil alih PKB. Saya kira ini konflik antara PKB dan PBNU itu selama masih PKB dipimpin oleh Muhaimin Iskandar dan kemudian PBNU dipegang oleh Yahya Stakuf dan kawan-kawannya, ini masih akan terus berlanjut. Tetapi ini tentu saja berkaitan dengan soal sah atau tidaknya di mata negara, ya. Ini berkaitan dengan SK yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Begitulah situasi politiknya, karena cawe-cawe dari Pak Jokowi itu betul-betul itu membuat partai-partai terpecah belah, bahkan kemudian ormas keagamaan seperti PBNU pun kemudian dilanda konflik lagi dengan PKB. Mudah-mudahan saja ini nanti setelah pemerintahan berganti, praktek-praktek buruk politik yang memecah belah partai-partai dan kemudian dikendalikan oleh pemerintah, dikendalikan oleh rejim yang berkuasa itu tidak terus berlanjut. Saya Hersmunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.